Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bisma Nurul Anan dengan nomor NIM 2119288. Saya dari kelas kewirausahaan B. Kali ini saya dapat tugas untuk membuat video yang berdurasi 60 menit dan materinya mengenai buku kewirausahaan karya Bukhari Alma. Kewirausahaan mengenai karya Bukhari Alma. Pertumbuhan dan perkembangan suatu bangsa tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi atau kestabilan politik, tetapi sebagian besar terletak pada kemampuan dan kemauan serta semangat sumber daya manusia sebagai aset utama dan terbesar dalam mengembangkan potensi bangsa. Semua sadar bahwa mereka yang hidup pada masa sekarang selalu menginginkan kehidupan yang lebih baik dari hari kemarin. Padahal kehidupan masa sekarang merupakan hari kemarin bagi mereka yang hidup pada masa yang akan datang. Keadaan masa depan tidak mudah diramal, tetapi dapat dipastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek merupakan suatu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kehidupan masyarakat di sebagian besar negara di dunia. Iptek dan perkembangannya akan menghasilkan hal-hal yang baru dengan laju yang pesat, baik berupa barang maupun jasa, layanan komunikasi baru, tata cara kegiatan ekonomi. Pengaruh tersebut akan mendunia, melewati batas-batas negara yang meliputi berbagai segi kehidupan. Dalam bidang ekonomi, pasar yang semakin terbuka dan bebas yang menyebabkan arus barang dan jasa serta tenaga kerja akan melintas batas negara tanpa hambatan. Keadaan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang di Indonesia adalah PJP 2 sebagai titik berat pembangunan nasional yang seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manfaat ini proses globalisasi ditentukan oleh produktivitas atau efisiensi di dalam berproduksi. Modal penggeraknya adalah dana dan penguasaan teknologi sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia yang handal tidak hanya menguasai iptek, tetapi juga warga negara yang baik dalam bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, tatanan ekonomi dunia mengalami proses pembuatan yang cepat dan mendasar, terutama sebagai akibat globalisasi ekonomi yang semakin meluas dan perkembangannya teknologi semakin pesat. Kemajuan pesat di bidang teknologi menyebabkan kekuatan daya saing suatu negara yang berbasis pada komparatif dan dengan mengandalkan kekayaan alam dan tenaga kerja yang berlimpah, cenderung tidak lagi menjadi andalan. Bersamaan dengan itu, ketersediaan sumber daya alam baik dalam jenis dan jumlah maupun mutunya juga semakin berkurang. Demikian pula, sumber pendanaan bagi keperluan investasi akan semakin langka. Sumber daya manusia semakin menentukan dalam memenangkan persaingan dibandingkan dengan sumber daya lainnya.
Dalam perkembangan demikian, tantangan masa mendatang adalah mengupayakan daya saing dan keunggulan kompetitif yang mengandalkan keterampilan dan kreativitas sumber daya manusia, kemampuan teknologi, dan kemampuan manajemen dengan tetap memanfaatkan keunggulan komparatif yang telah dimiliki. Ya, lanjut yang pertama yaitu pentingnya berwirausaha atau kewirausahaan. Yang pertama yaitu wirausaha sebagai potensi pembangunan. Semakin maju suatu negara dan semakin banyak orang yang terdidik, dunia wirausaha semakin dirasakan sangat penting. Hal ini karena pembangunan akan tetap lebih mantap jika ditunjang oleh wirausaha yang handal. Wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha tersebut. Saat ini kita menghadapi kenyataan bahwa jumlah kewirausahaan Indonesia masih sedikit dan mutunya belum sepenuhnya baik. Sehingga persoalan pembangunan wirausaha Indonesia merupakan persoalan mendesak bagi suksesnya pembangunan. Adapun manfaat wirausaha secara lebih terinci, antara lain 1. Menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua yaitu sebagai generator pembangunan lingkungan, baik di bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menjadi contoh bagi anggota masyarakat lain. Sebagai pribadi unggul yang patut dicontoh dan diteladani karena seorang wirausaha adalah orang yang terpuji, jujur, berani, hidup tidak merugikan orang lain. Yang keempat yaitu menghormati hukum dan peraturan yang berlaku. Berusaha selalu memperjuangkan lingkungan. Yang kelima yaitu memberikan bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. 6. Mendidik karyawannya menjadi seorang yang mandiri, disiplin, jujur, tekun dalam menghadapi pekerjaan. Yang ketujuh, memberi contoh tentang cara bekerja keras tanpa melupakan perintah-perintah agama, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 yaitu hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros, bisa menghemat sumber dayanya sendiri. Yang ke-9 itu memelihara keserasian antar lingkungan baik dalam pergaulan maupun kebersihan lingkungan. Dari banyaknya manfaat wirausaha di atas, ada 2 drama bakti wirausaha terhadap pembangunan bangsa. Yang pertama yaitu sebagai pengusaha memberikan dharma baktinya dalam melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Wirausaha mengatasi kesulitan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan yang kedua sebagai pejuang bangsa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dalam bidang ekonomi, dalam meningkatkan ketahanan nasional, mengurangi ketergantungan pada bangsa asing, sekalipun banyak dharma bakti yang dapat disumbangkan oleh wirausaha terhadap pembangunan bangsa. Tidak banyak orang yang berminat menekuni profesi tersebut. Hal ini dikarenakan latar belakang pandangan negatif dalam masyarakat terhadap profesi wirausaha. Banyak faktor psikologis yang menyebabkan atau membentuk sikap negatif masyarakat sehingga mereka kurang berminat dalam berwirausaha atau terhadap profesi wirausaha.
Dikarenakan yang pertama yaitu sikap agresif, ekspansif, suka bersaing, egois, tidak jujur, kikir, sumber penghasilan tidak stabil, kurang terhormat, pekerjaan rendah, dan sebagainya. Pandangan semacam ini dianut oleh sebagian besar penduduk yang tidak tertarik. Mereka tidak menginginkan anak-anaknya menerjuni bidang ini dan berusaha mengalihkan perhatian anaknya untuk menjadi pegawai negeri. Apalagi jika anaknya sudah lulus perguruan tinggi, mereka mengatakan, untuk apa sekolah tinggi jika hanya menjadi pedagang. Pandangan ini sudah tertanam kuat di lubuk hati sebagian besar rakyat kita sejak zaman penjajahan Belanda sampai beberapa dekade masa kemerdekaan. Jadi pandangan menurut sebagian masyarakat itu menganggap berwirausaha itu rendah. Hal ini ya dikarenakan ada beberapa faktor. Faktor tersebut yaitu wirausaha itu tidak menetap. Pendapatannya kadang tinggi, kadang rendah, kadang ya tidak dapat. Contohnya saja, misal kita berwirausaha mengenai berdagang untuk anak mahasiswa itu berdagang jajanan. Hari ini misal kita laku, hari pertama kita laku 10 potong jajan, misal itu sosis 10, berarti 10 pak sosis. Hari kedua laku 5 pak sosis. Hari ketiga kadang 7 pak sosis. Mungkin itu adalah salah satu yang menyebabkan kurangnya minat dalam berdagang atau berwirausaha. Padahal dalam berwirausaha, jika kita menekuni atau istiqomah, itu pendapatan kita itu kadang ya secara sedikit demi sedikit kita bisa mengupgrade usaha kita. Misal contohnya kita berdagang, pertama kita menjadi pedagang kaki lima atau emperan. Uang hasil dagang itu ada 3. Yang pertama uang untuk modal, terus uang untuk berkembang, dan uang untuk jajan kita. Dibagi menjadi 3. Sepengalaman saya begitu. Nanti uang untuk modal itu bisa dikembalikan untuk modal lagi. Kalau uang untuk berkembang itu ditabung untuk perkembangan bisnis kita. Yang ketiga itu uang upah kita dalam bekerja untuk makan, minum, kebutuhan dan lain-lain. Misal kita uang modal udah terkumpul, misal dari modal kita kaki lima itu 500.000, kita sudah bisa menabung hingga 5 juta. Kita bisa menyewa sebuah toko kecil. Nah, dalam sebuah toko kecil kita kembangkan lagi. Dari tadi yang misalnya hanya berjualan sosis bakar atau sosis goreng, kita kembangkan lagi. Misal kita ada seafood, kita kembangkan dengan seafood, atau misal dengan minuman yang kekinian seperti minuman boba atau Story atau apa-apa yang bermerek yang kekinian. Jadi wirausaha itu ada peningkatannya dari pedagang menjadi toko, nanti tinggi lagi bisa menambah cabang lagi, nanti
kalau sudah menambah cabang-cabang hingga 5 cabang, kita hanya perlu memanajemen hasil dari cabang ini. Jika cabang ini misalnya cabang pertama habis laku ramai, cabang kedua agak sepi, cabang ketiga lumayan, berarti kita harus menyesuaikan tempatnya. Misal cabang ini ramai, berarti nanti kita stok untuk apanya itu dilebihkan, ditambah. Ini agak sepi ya dikurangi, dikurangi terus dimasukkan ke stok yang sini. Ini nanti ya lumayan ya, stoknya masih sama seperti yang awal gitu. Jadi berwirausaha itu rata-rata pertamanya itu emang agak sengsara untuk istiqomahnya. Apalagi jika kita tidak bisa memanage penghasilan. Kadang anak muda zaman sekarang itu dalam memanage penghasilan, kalau uang modalnya udah, nanti berarti sisanya ini untuk jajan, jadi uangnya itu selalu habis, tidak bisa terkumpul. Padahal itu sangat penting untuk kemajuan berwirausaha. Landasan filosofi inilah yang menyebabkan rakyat Indonesia tidak termotivasi terjun ke dunia bisnis. Karena ya tadi, bisnis itu tidak simpel. Yang pendapatannya itu nggak banyak, tapi sedikit demi sedikit dikumpulin satu persatu. Dan harus bisa pintar-pintar kita dalam mengelola dan memanage penghasilan dari berwirausaha tersebut. Kita itu tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga. Misalnya Cina itu dalam berwirausaha itu tekun banget. Mau sepi, mau rame, mereka tetap buka. Supaya apa? Cina itu mendapat nama untuk menarik perhatian untuk yang mau membeli. Nah, negara-negara tetangga itu seakan-akan memiliki spesialisasi memang. Nah, contohnya kita dalam kehidupan yang nyata aja. Misal kita mau beli spare part motor, biasanya itu spare part motor, spare part mobil. Itu banyaknya yang jual itu orang-orang Cina. Nah, orang-orang Cina itu dalam dunia nyata itu yang saya alami, mereka itu memberikan harga miring, memberikan harga yang berbeda. Konsepnya mereka itu, kita berwirausaha yang terpenting itu laku dulu, nanti soal pendapatan yang besar itu bisa menyesuaikan jika kita sudah mendapatkan pelanggan tersebut, kita sudah mencapai apa yang kita mau. Nah, mereka mengembangkan bisnis besar-besaran, mulai industri hulu sampai industri hilir, meliputi usaha jasa, perbankan, perdagangan besar. Nah, itu tadi dari bengkel kecil, misal itu dari orang Cina itu dari bengkel kecil menjadi bengkel besar. Di Pekalongan itu juga ada di Pekalongan kota itu saya memiliki langganan orang Cina spare part mobil. Mereka memiliki harga yang agak miring daripada yang lain, karena mereka memiliki pikiran jika kita sudah mendapatkan pelanggan, maka pelanggan itu akan tetap datang kepada kita. Nah, perdagangan eceran besar, eceran kecil
eksportir, importir, dan berbagai bentuk usaha lainnya dalam berbagai jenis komoditas. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, kerjaan apakah yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, seseorang bekerja dan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Jadi Rasulullah itu dari dulu itu sudah suka berdagang dari kecil. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk berdagang. Berdagang dimulai dari zaman dulu itu barter, hingga sekarang udah ada mata uangnya. Sekarang bahkan udah ada mata uang digital. Nah sekarang itu untuk berwirausaha itu banyak potensi dari online maupun offline. Dari online pun kita banyak seperti aplikasi-aplikasi online ya, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Kalau untuk offline-nya kita bisa membuka cabang, kita bisa membuka toko, kita bisa membuka CV, bahkan PT, tergantung modal yang kita miliki. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya bersama-sama para nabi, orang shodiqin, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Berdagang atau berbisnis harus dilandasi oleh kejujuran. Apabila orang berbisnis tidak jujur, tunggulah kehancurannya. Apabila jujur, ia mendapat keuntungan dari segala penjuru yang tidak ia duga sebelumnya. Hal itu yang mendorong para remaja mulai tertarik dan melirik profesi bisnis yang cukup menjanjikan masa depan cerah. Nah sekarang anak-anak remaja sekarang itu sudah alhamdulillahnya sudah mulai tertarik. Bahkan ada anak remaja sekarang yang sudah sukses karena bisnisnya. Contohnya saya pernah melihat teman saya itu berdagang keripik singkong. Keripik singkong itu dari sananya itu modalnya itu cuma 2.500 per kilo. Nah 2.500 per kilo dijual itu 100 gramnya kalau udah jadi itu sekitar 5.000 rupiah. 5.000 rupiah dikali 10 sama dengan 50.000. 1 kilonya itu jadi 50.000. Nah berarti itu untuk modal 2.500, misal ditambahi untuk menggoreng dan bumbu itu 1 kilonya misal 3.000 rupiah atau 5.000 rupiah, jadi modalnya itu cuma 7.500. 7.500 menjadi 50.000, berarti itu keuntungannya itu sekitar 42.500. 42.500 itu jika hanya 1 kilo. Nah kalau seharinya bisa memproduksi dan menjual sekitar 10 atau 20 kilo, berarti 10 aja jika dikalikan 10, 42.500 kali 10, 425.000. 425.000 kali 2 sama dengan 850.000 dalam 1 hari. Jika itu sudah bisa mendapatkan konsumen yang sebanyak itu. Nah, dengan latar belakang profesi orang tua yang beragam, mereka mulai mengarahkan pandangannya pada bidang bisnis. Nah, seperti yang tadi yang saya sampaikan, mereka itu profesi dari mengarahkan pandangan bisnis itu emang sudah beragam. Ada yang menjual secara online, ada yang menjual secara di toko, ada yang menjual secara dari agen, ada yang beragam, beraneka ragam lah. Nah, hal ini juga dapat didorong karena apa?
karena kondisi persaingan pencari kerja. Nah, anak muda zaman sekarang kalau sulit mencari kerja, mencari lowongan ke sana ke sini itu nggak dapat. Nah, bisa melakukan berwirausaha. Nah, berwirausaha untuk apa? Untuk mendapatkan pekerjaan kita sendiri, untuk penghasilan kita sendiri, untuk menata masa depan kita sendiri. Nah, wira swasta dihubungkan dengan istilah saudagar, walaupun sama artinya dalam bahasa Sanskerta, tapi maknanya berlainan. Wira swasta terdiri atas 3 kata: wira, swa, sama, dan sta. Wira adalah manusia unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani pahlawan dan kemajuan, dan memiliki keagungan watak. Swa artinya sendiri, dan ta artinya berdiri. Berarti jika digabungkan berarti manusia unggul yang berdiri sendiri. Nah, dikutip dari Doig Yusuf pada tahun 1988 menyatakan bahwa seorang wira swasta adalah orang yang memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, memimpin usaha baik secara teknis maupun ekonomis dengan berbagai aspek fungsional, seperti memiliki dipandang dari sudut permodalan. Nah, seperti ya tadi yang saya sampaikan, modal mungkin secara penuh atau sebagian atau secara bagian, mau jadi ownernya atau CO owner. CO owner itu berarti kita menanam bisnis. Nah, terus mengurus dalam kapasitas sebagai penanggung jawab, sebagai manajer. Nah, itu artinya seperti yang saya sampaikan, kita itu harus bisa memanage sebuah dalam usaha tersebut. Bagaimana kita bisa memanage usaha kita untuk ke depan supaya menjadi lebih baik lagi. Jika kita tidak bisa, maka usaha kita yang hancur sendiri. Dan misal tidak hancur, itu usaha kita itu hanya segitu-gitu doang, berarti itunya itu cuma datar, nggak ada peningkatan, bahkan bisa penurunan. Yang ketiga, terus menerima tantangan ketidakpastian dan mampu menanggung resiko. Ekonomi sulit diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, contohnya gini, dalam usaha itu kadang kita kita membuat produksi banyak, justru kadang itu penjualannya itu malah menurun. Dan kadang kita membuat produksi sedikit, penjualannya itu malah banyak. Jadi kita itu harus kita itu harus siap untuk resikonya. Kadang itu laku keras, kadang tidak laku, bahkan kita bisa rugi. Kalau kita berwirausaha itu produksi banyak tapi penjualan sedikit, kita itu bisa rugi. Itu resikonya orang yang berwirausaha. Terus melopori usaha baru, menerapkan kombinasi baru, menjadi wira swasta sebagai pioner, tokoh yang dinamis, organisator, dan koordinator. Nah, sebagai pengusaha juga itu harus bisa mengkondisikan mengkondisikan dengan konsumen. Nah, terus penemu, inovator, peniru, imitator, dan berhubungan dengan ini, penyalur, memindahkan teknologi. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu memburu keuntungan dan manfaat secara maksimal. Nah, cara memburu keuntungan dan memanfaat secara maksimal itu seperti yang kita itu harus mengelola secara baik-baik dari segi yang tadi saya sebutkan. Segi untung itu ada 3. Untung untuk diri kita sendiri, untung untuk modal,
untuk kemajuan. Jadi tiga hal tersebut harus diperhatikan baik-baik untuk kemajuan dalam usaha. Membawa usaha ke arah kemajuan, perluasan, perkembangan, dan melalui jalan kepemimpinan ekonomi untuk kenaikan prestis. Nah, untuk kenaikan berarti peningkatan usaha kita. Yang kedua yaitu kebebasan, kekuasaan, dan kehormatan. Nah, jika kita sudah mencapai atas, mencapai tinggi, kita sudah sukses dalam usaha kita, pasti kekuasaan dan kehormatan itu dapat. Nah, juga orang yang berwirausaha itu mendapatkan kebebasan. Karena apa? Nggak ada tekanan. Misal kita mau libur. Nah, dalam berwirausaha itu mau libur ya libur aja. Nggak ada harus izin sama bos ataupun resiko dipecat. Karena itu usaha milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Nah, tapi harus kita perhatikan dalam berwirausaha itu harus tekun. Nah, lanjut ya. Yang terakhir merupakan perbuatan yang didorong tidak hanya oleh motif ekonomi, tetapi juga oleh pertimbangan psikologis, sosiologis, bahkan politis. Fungsi dan cara yang dilakukan oleh seorang wira swasta memberi tipe kepribadian tertentu. Dipandang dari sudut ini, ada lima tipe pokok wira swasta. Yang pertama, wira swasta sebagai orang fak atau captain of industry di suatu bidang tertentu, yaitu membuktikan prestasi, teknik, dan mengadakan peluhur, dan swasta yang digunakan untuk menyatakan pihak, bukan pemerintah. Berarti kemampuan untuk berdiri atas kekuatan kita sendiri. Jadi kemampuan untuk berdikari, otonom, berdaulat, atau merdeka lahir batin. Nah, dengan demikian, seorang wira swasta adalah seorang usaha yang di samping mampu berusaha dalam bidang ekonomi dan niaga secara tepat guna, nah, juga berwatak merdeka lahir batin serta berbudi luhur. Yang kedua, kewirausahaan dan perguruan tinggi. Nah, yang pertama, eksistensi perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan sains, teknologi, dan kebudayaan. Perguruan tinggi atau PT perguruan tinggi memiliki kedudukan yang prestisius dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tentu tidak terlepas dari eksistensi PT yang merupakan subsistem dalam kehidupan global dan sains universal yang berorientasi pada nilai-nilai intelektual dan kebudayaan mondial. Ya, jalan dengan realitas tersebut, sampai saat ini perguruan tinggi menjadi tumpuan harapan bagi mahasiswa, orang tua, dan masyarakat untuk meraih masa depan yang gemilang. Hal itu dapat dipahami karena fungsi perguruan tinggi yang strategis dapat mempersiapkan generasi muda yang akan menguasai masa depan bangsa. Untuk itu, perguruan tinggi melakukan berbagai upaya inkulturasi berupa ilmu, keterampilan, dan tata nilai universal agar generasi muda dapat melakukan aktualisasi diri sebagai garda depan bangsa. Nah, selanjutnya yaitu salah satu persoalan yang muncul kemudian adalah ketika ekspansi perguruan tinggi berlebihan. Nah, itu persoalan yang nomor satu. Jika dalam perguruan tinggi itu, misal nih contoh saja dalam jurusan PAI di kampus UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan, itu
satu angkatan ada 8 kelas. Dalam 8 kelas itu ada, setiap kelasnya itu ada 50 mahasiswa. 50 mahasiswa dikali 8 sama dengan 400 mahasiswa. Nah, untuk setiap tahun itu, nah, lowongan pekerjaan itu apakah ada untuk menampung 400 mahasiswa tersebut. Nah, itu yang menjadi persoalannya. Jadi sebaiknya mahasiswa itu memiliki cadangan untuk berwirausaha, untuk menata masa depan supaya kita itu tidak menjadi pengangguran. Nah, terus ya, perkembangan ekonomi negara berjalan lambat, terlebih pada 13 tahun terakhir ini ketika dunia industri atau usaha tidak sanggup menyerap lulusan perguruan tinggi dengan jumlah yang sebanding. Akibatnya muncullah persoalan pengangguran atau setengah pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi, yang menjadi keprihatinan kita, sebab hal itu dapat menjadi ganjalan bagi stabilitas nasional kita. Mengingat para lulusan perguruan tinggi tersebut memiliki potensi yang sangat berbeda dengan negara tidak terdidik. Di samping itu, berarti penyelenggaraan perguruan tinggi merupakan pemborosan investasi yang cukup mahal jika tidak ditemukan solusi yang integralistik. Permasalahan adalah bagaimana kontribusi perguruan tinggi dalam membuka peluang kerja, bagaimana eksistensi perguruan tinggi dalam menumbuhkan perkembangan dunia wirausaha. Permasalahannya adalah bagaimana kontribusi perguruan tinggi dalam membuka peluang kerja. Yang kedua, selanjutnya yang nomor 2, akar historis perguruan tinggi dan dunia industri. Berdasarkan kacamata sosiologis, persoalan yang muncul berkaitan dengan keengganan para mahasiswa untuk menjadi pengusaha berawal dari ide dasar pendidikan yang mengandaikan seseorang untuk perguruan tinggi berpegang pada filsafat ivory tower yang berkutat pada pemikiran abstrak sebagai bagian dari pendidikan tinggi. Dalam filosofnya yang baru, perguruan tinggi berupaya untuk menjadi motor pembangunan atau agen of change dalam upaya meningkatkan harkat kemanusiaannya. Selanjutnya, adapun perguruan tinggi di Indonesia merupakan transplanted institution, lembaga cangkolan kebudayaan barat yang dibawa ke Indonesia oleh Belanda dengan maksud mempersiapkan tenaga kerja bagi kepentingan nasional. Perguruan tinggi yang semula hanya bersifat elitis kini tidak dapat dipertahankan lagi. Yang ketiga yaitu polarisasi perguruan tinggi dalam ideologi ekonomi. Pada era global yang penuh dengan persaingan ketat, perguruan tinggi dituntut untuk memiliki kualitas yang unggul. Jika pada masa lalu masalah kualitas perguruan tinggi sebagai gejala di negara berkembang, para ahli menyadari bahwa di negara maju pun
kemerosotan kualitas perguruan tinggi tidak dapat dihindari. Penyebabnya begitu kompleks, takat yang mengekat dan memperbudak manusia. Timbullah gagasan-gagasan Ivan Illich dengan The Schooling Society dan Paula Freire dengan Pedagogy of the Oppressed yang sangat populer. C. Meratas jiwa wirausaha melalui pendidikan yang tinggi. Para pakar ekonomi dan intelektual pada umumnya mengakui bahwa perguruan tinggi sangat potensial dan memiliki kompetensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peran perguruan tinggi dalam pembangunan tidak hanya mendidik generasi muda terpelajar dalam menyiapkan dirinya menjadi manusia pembangunan dan mengkaji serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni atau iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perguruan tinggi juga harus menjamin bahwa iptek sampai kepada masyarakat dan dapat dimanfaat sebagaimana mestinya. Yang pertama, eksistensi perguruan tinggi dalam pemberdayaan ekonomi. Eksistensi perguruan tinggi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan jiwa kewirausahaan mahasiswa dapat terjadi jika perguruan tinggi memiliki komitmen dan kemampuan serta diberi peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan keekonomian. Peluang itu tercermin dalam seberapa jauh peran tridharma perguruan tinggi dalam pemberdayaan ekonomi melalui iptek yang dimiliki dan dikembangkannya. Peluang itu dapat dilaksanakan melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Nah, yang pertama kegiatan intrakurikuler. Pengembangan kewirausahaan melalui kegiatan intrakurikuler misalnya adalah adanya materi manajemen kewirausahaan sebagai mata kuliah pilihan atau mata kuliah muatan lokal. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu refleksi pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran besar dalam melahirkan tenaga kerja terdidik dalam bidangnya ataupun lintas bidang dan tenaga yang memiliki wawasan dan jiwa kewirausahaan. Akan tetapi dalam realitanya perguruan tinggi justru sering terjebak dalam memproduksi tenaga penganggur terdidik karena adanya hambatan sosiokultural yang hingga kini masih cukup dominan di kalangan masyarakat. Terlepas dari berbagai masalah dengan dunia industri, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya insani. Adapun permasalahannya mengenai perguruan tinggi, kaitannya dengan pengembangan dunia usaha dan kewirausahaan yang hingga kini belum optimal. Itulah tantangan yang harus dihadapi dan dipecahkan.
Selanjutnya konsep dasar kewirausahaan. Kita memasuki konsep definisi. Apa itu definisi mengenai kewirausahaan yang sebenarnya? Apa itu? Dilihat dari segi etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira itu pejuang dan usaha merupakan perbuatan. Jadi kalau digabung, wirausaha itu perbuatan yang berjuang. Yang kedua itu perbedaan wirausaha dan wira swasta. Sedikit perbedaan persepsi wirausaha dan wira swasta harus dipahami, terutama oleh para pengajar agar arah dan tujuan pendidik yang diberikan tidak salah. Jika yang diharapkan dari pendidikan yang diberikan adalah sosok atau individu yang lebih bermental baja atau lebih memiliki kecerdasan emosional atau IQ, kecerdasan adversity yang berperan untuk hidup menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Pendidikan wirausaha yang lebih tepat. Sebaliknya, jika arah dan tujuan pendidikan adalah menghasilkan sosok individu yang lihai dalam bisnis atau uang, atau agar lebih memiliki kecerdasan finansial dalam yang lebih tepat adalah pendidikan wira swasta. Karena kedua aspek itu sama pentingnya, pendidikan yang diberikan sekarang yang cenderung pada kedua aspek itu menggunakan kata wirausaha. Persepsi wirausaha ini mencakup aspek finansial, personal, sosial, dan profesional. Nah, yang ketiga apa? Fungsi dan peran wirausaha. Apa itu fungsi dan peran wirausaha? Secara umum, wirausaha memiliki dua peran, yaitu penemu sebagai inovator dan perencana sebagai planner. Sebagai penemu, wirausaha menemukan dan menciptakan produk, teknologi, dan cara atau ide-ide dan organisasi usaha. Adapun sebagai perencana, wirausaha berperan merancang usaha, merencanakan strategi perusahaan, merencanakan ide-ide dan peluang dalam perusahaan, serta menciptakan organisasi perusahaan baru. Nah, terus selanjutnya yaitu ide dan peluang kewirausahaan. Apa sih itu ide dan peluang kewirausahaan? Ide akan menjadi peluang apabila wirausaha bersedia melakukan evaluasi terhadap peluangnya secara terus-menerus. Nah, apa sih dalam usaha yang kurang untuk usaha kita? Itu dikoreksi secara terus-menerus. Misal hari ini yang kurang apa, terus besok apa, besoknya lagi apa. Nah gitu. Nah, ide akan menjadi peluang apabila wirausaha bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus tadi melalui proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah,
Misal nih orang udah menjual, misal usaha penjualan pisang goreng. Nah, pisang goreng. Nah, apa ya, misal nih kita mikir apa ya biar penjualan pisang goreng itu menarik. Nah, contohnya misal diberi topping keju. Nah, ada lagi nanti topping susu. Jadi keju ditambah dengan susu. Mengamati pintu peluang, menganalisis proses secara mendalam, dan memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi. Nah, misal nih seperti tadi, apa ya, untuk usaha ini sekelas ini, misal makanan seperti kayak di resto itu menjualnya itu dengan orang-orang di kampung itu cocok apa enggak, itu perlu diperhatikan untuk konsumen yang di desa ataupun di kota. Nah, target penjualan itu kepada siapa juga ada, misalnya target penjualan untuk orang-orang yang suka nongkrong, seperti orang-orang yang nongkrongnya itu di kafe, berarti ya target penjualan itu segini. Nah, untuk orang-orang yang di desa misal ya segini, itu ada targetnya sendiri-sendiri. Yang kelima selanjutnya yaitu bekal pengetahuan dan keterampilan wirausaha. Selain bakal keterampilan, wirausaha juga perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan. Nah, jika dalam berwirausaha itu tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan, ya itu sulitlah. Seperti berwirausaha, contohnya seperti tadi pisang. Jika kita tidak ada ilmunya, itu sangat sulit untuk kemajuannya. Nah, pengetahuannya kita itu harus kita tingkatkan terus menerus. Bakal pengetahuan juga harus dimiliki wirausaha, meliputi bakal pengetahuan mengenai usaha yang akan memasuki atau dirintis dan lingkungan usaha yang ada. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, usaha ini potensinya itu untuk konsumen yang dan usaha yang seperti ini target konsumennya untuk yang seperti apa. Nah, contohnya, kita menjual minuman es di atas gunung yang dingin, ya nggak ada yang beli, ya ada satu mungkin orang yang ingin es. Nah, kalau di tempat yang dingin, peluang yang banyak itu kita ya berjualan yang hangat, supaya tadi menyesuaikan lingkungan apa loh. Misal kita jajanan street food. Nah, street food ya kita jualannya itu seperti yang jualannya itu contohnya seperti taman, alun-alun atau gimana, yang banyak orang-orang yang suka jalan-jalan. Nah, kalau street food di tengah sawah, jajanan street food di tengah sawah ya tidak menyesuaikan itu namanya. Nah, lanjut ya. Di saat konsep kewirausahaan, yang pertama itu disiplin ilmu kewirausahaan. Nah,
Ini perlu diperhatikan. Dalam berwirausaha itu, seseorang yang mau berusaha itu harus disiplin. Jika kita mau berwirausaha, misal kita buka dari jam 7 siang, jam 7 pagi maksudnya, sampai jam 4 sore, ya nanti besoknya lagi itu bukannya jam 7 lagi sampai 4 sore. Nah, kalau nanti bukannya jam 7, jam 9, jam 10, konsumen itu akan bingung yang betul itu yang mana. Gitu. Terus, 2 objek studi kewirausahaan. Seperti telah dikemukakan di atas, kewirausahaan mempelajari nilai, kemampuan, dan perilaku seorang berkreasi dan berinovasi. Yang ketiga, kewirausahaan eksistensial. Pendekatan pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada konsep kewirausahaan eksistensial. Konsep ini memfokuskan pemahaman kewirausahaan yang berorientasi pada aktualisasi jati diri dan potensi diri sebagai pembelajaran kewirausahaan. Lanjutnya yaitu kerangka berpikir kewirausahaan. Nah, di sini ada 3 rangka. Yang pertama, pola tanggapan, pola peluang, dan hasil usaha perusahaan. Yang pertama itu karakteristik perseorangan, itu masuknya dalam pola tanggapan. Yang kedua yaitu karakteristik kelompok sosial, itu juga masuknya pola tanggapan. Nah, yang kedua pola peluang. Yang pola peluang itu apa saja? Yaitu kebutuhan ekonomi, kemajuan teknologi. Nah, terus dalam pola peluang itu ada perilaku wirausaha. Perilaku wirausaha itu yaitu mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan. Yang terakhir itu hasil usaha perusahaan, yaitu tepat guna, hemat usaha, unggul mutu, membaharu. Nah, ada pertanyaan seperti ini, wirausaha dilahirkan atau diciptakan? Pertanyaan ini sering menjadi fokus perdebatan apakah wirausaha dilahirkan, yang menyebabkan seseorang punya bakat lahirlah untuk menjadi wirausaha, atau wirausaha dibentuk atau dicetak. Pada dasarnya berkaitan dengan perkembangan cara pendekatannya, yaitu pendekatan klasikal dan event studies. Yang kedua, lanjut, motivasi berwirausaha. Salah satu kunci sukses untuk menjadi wirausaha adalah motivasi yang kuat untuk berwirausaha. Motivasi untuk menjadi seseorang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakatnya melalui pencapaian prestasi kerja sebagai seorang wirausahaan. Nah, selanjutnya manfaat berwirausaha. Yang satu, memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan potensi diri yang dimiliki. Yang kedua, memiliki peluang untuk berperan bagi masyarakatnya. Peluang untuk berperan bagi masyarakat. Nah, misal usaha kita itu udah maju, kita itu bisa memberikan peluang untuk masyarakat. Contohnya kita memiliki cabang. Nah, cabang itu bisa menjadikan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Nah, masyarakat membutuhkan pekerjaan, kita bisa membantu mereka. Terus, adanya manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat dalam berwirausaha dapat menjadi motivasi tersendiri untuk berwirausaha. Perlu disadari bahwa pada dasarnya sebagian besar tindakan kita diperoleh motivasi bukan karena terpaksa. Nah, kadang itu emang motivasi menjadikan kita
bertinggi ya. Nah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang apabila kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.